Oke, perkenalkan, saya Danika, tutor fisika dari Asrama Sangkuriang. Di sini, saya akan melanjutkan materi dari gelombang elektromagnetik. Materi selanjutnya adalah fenomena optik fisis. Fenomena optik fisis ini, pada intinya akan mempelajari tentang interferensi dan difraksi. Tapi, sebenarnya kasus-kasus ini bisa dianalisa dengan mudah jika kita mengetahui konsep-konsep yang lebih dasar lagi. Konsep yang paling dasar pada fenomena optik fisis adalah tentang fase cahaya. Oke, jadi kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang fase cahaya. Jadi, suatu cahaya itu bisa memiliki suatu fase tertentu. Nah, fase itu adalah 2pi dibagi dengan panjang gelombang di medium tertentu dikali dengan beda lintasan. Jadi, fase ini sangat bergantung pada lintasan dan medium. Kalau kita buat dalam persamaan, ini menjadi V sama dengan 2pi per panjang gelombang itu akan semakin pendek jika melewati suatu medium dengan indeks bias tertentu. Jadi lambda per n. Beda lintasan adalah delta L. Sehingga V ini sama dengan 2pi per lambda dikali n delta L. Oke. Jadi ini adalah salah satu persamaan yang harus kalian ingat. Untuk kasus jika merambat di udara, n-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fase cahaya ini. Jadi, faktor yang mempengaruhi fase cahaya ada 3. Yang pertama, itu beda lintasan. Jadi, beda lintasan bisa membuat ada beda fase. Kemudian, indeks bias. Jadi, kalau misalkan ada dua medium yang berbeda, dan cahayanya melewati dua medium tadi, maka juga bisa terjadi beda fase. Nah, sekarang untuk faktor pertama dan faktor kedua ini, itu diakomodasi semua dalam satu rumus, yaitu rumus yang kita turunkan sebelumnya, yaitu 2pi per lambda dikali n delta L. Ini adalah fase akibat beda lintasan dan akibat indeks bias. Untuk note-nya adalah beda fase ini selalu dalam radian. Jadi kita tinjaunya dalam radian ya. Kemudian yang ketiga, itu bisa juga akibat pantulan. Nah, kalau pantulan ini, misalkan ada daerah N1 dan N2. Cahaya datang dari N1 ke N2, kemudian dipantulkan. Nah, dari pantulan ini bisa terjadi beda fase. Oke, ini dari N1 ke N2. Jika N1 lebih besar dari N2 atau dari rapat ke renggang, maka fasenya itu sama dengan 0. Jika N1 kurang dari N2 atau dari daerah yang renggang ke rapat, maka fasenya adalah pi. Gitu. Jadi ada beberapa fase yang harus kalian hafalkan, yaitu untuk beda lintasan, indeks bias, itu untuk satu rumus yang sama, dan pantulan, itu kalian harus tinjau, dia itu dari N1 ke N2, terus N1-nya itu lebih besar dari N2 atau lebih kecil. Karena kalau jika lebih besar, N1-nya lebih besar atau dari rapat, maka V-nya 0. Kalau dari yang renggang, maka V-nya pi. Jadi kalian harus memperhatikan berapa besar dari indeks biasnya itu. Selanjutnya, pola terang gelap itu bisa terjadi di interferensi. Ya, itulah yang diamati, emang di interferensi. Nah, sekarang bagaimana sih terjadinya pola interferensi ini? Pola terang gelap ini terjadi ketika ada dua kasus.
Uh, Oke, yang pertama itu jika terang. Jika pola terang yang kalian amati, sebenarnya beda fase antara dua cahaya itu sama dengan M dikali 2Pi, dengan M itu adalah bilangan kelipatan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya. Jika pola itu adalah pola gelap, maka delta V itu sama dengan M plus minus setengah dikali 2Pi. Jadi dia itu kelipatan ganjil dari Pi. Dia itu bisa ya Pi, 3Pi, dan seterusnya. Kenapa ada minus? Ya ini untuk mengakomodasi untuk kalau ada kondisi-kondisi di mana ya itu dibutuhkan. Jadi polanya itu selalu sama. Delta V sama dengan untuk terang ya, M 2Pi. Kalau gelap, delta V-nya sama dengan M plus minus setengah kali 2Pi. Ini udah bentuk fixnya. Nah, sekarang interferensi itu kan ada dua jenis gitu. Bahkan interferensi itu bisa diedit lagi sehingga banyak jenis interferensi. Nah, sekarang bagaimana cara mengaplikasikannya? Misalkan interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda, jadi kan itu ada dua celah. Nah, sehingga cahayanya itu nanti ke sini. Oke. Nah, cahaya itu kan sefase kalau misalkan, ya kalau kalian tahu gelombang cahaya, dia itu kan bentuk planar seperti ini gitu. Jadi dia itu kalau satu fase ya dia akan segaris seperti ini. Nah, gitu arahnya. Nah, kalau gelombang cahaya ini, kalau dia sefase seharusnya kan mengikuti garis ini. Nah, oke. Sefase, 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 sefase. Oke, nah, ketika di sini, dia ini udah sampai ke titik keluarnya cahaya. Berarti, sedangkan di sini, ya ini masih ada cahaya lagi. Nah, berarti ini adalah beda fase atau beda lintasan, delta L. Kalau kita tahu jarak antara kedua celah itu D, dan sudutnya adalah theta, maka delta L ini akan sama dengan D sin theta. Begitu. Nah, sekarang berarti beda fasenya berapa? Beda fasenya adalah 2pi per lambda dikali delta L, atau 2pi per lambda dikali D sin theta. Nah, dengan mengikuti aturan yang sebelumnya, karena kita ingin misalkan pola terang itu tadi terjadi ketika apa? Delta V-nya sama dengan M dikali 2pi. Delta V-nya berapa? 2pi per lambda D sin theta sama dengan M kali 2pi. Ada yang bisa coret? Ya, 2pi-nya. Terus kalian akan dapat persamaan apa? D sin theta sama dengan M lambda. Ya, ini adalah persamaan interferensi yang kalian sering ketahui, yang ada di buku. Jika gelap bagaimana? Sama, tapi delta V-nya sama dengan M plus setengah dikali 2pi. Nanti hasil akhirnya apa? D sin theta akan sama dengan M plus setengah lambda. Oke, jadi kalian bisa menurunkan sendiri persamaan interferensinya, di mana pola terang dan di mana pola gelap. Oke, itu kalau kasusnya interferensi celah ganda. Bagaimana untuk kasus interferensi film tipis? Interferensi film tipis. Nah, jadi kalau untuk film tipis ini, jadi ada lapisan gitu. Nah, lapisan ini punya jarak L. Kemudian di sebelah kirinya itu ada daerah dengan indeks bias N1, lapisannya N2, dan setelah lapisan itu N3. Cahayanya itu nanti bakal kayak gimana sih jalannya? Dia datang dari N1. Oke. Kemudian ini misalkan titik A, dia akan ada yang dipantulkan. Nah, ini adalah cahaya R1. Kemudian ada juga cahaya yang
biaskan sehingga dia masuk. Kemudian dia bakal terpantulkan di titik B. Sehingga dia ke sini, kemudian dia akan terbiaskan lagi. Sehingga dia akan berbelok seperti ini. Nah, ini adalah cahaya R2. Nah, sekarang bagaimana sih agar kita tahu pola-pola interferensinya? Ya, kalau misalkan kasus film tipis itu kayak banyak banget gitu rumusnya. Bahkan kalau kalian lihat Halliday bagian disolusi, ya disolusi manual, kalian akan melihat banyak. Kalau misalkan N1 lebih dari N2, rumusnya nanti kayak gini. Kalau N1 lebih dari N2 dan lain-lain. Nah, itu kan ribet kalau kalian ngafalin banyak rumus. Nah, mending kalian mengikuti algoritma yang kakak udah siapkan. Yang saya sudah siapkan yaitu, nah, algoritma yang pertama adalah hitung terlebih dahulu fase pantulan di A. Fase pantulan untuk cahaya R1 di A. Bagaimana caranya? Tinggal bandingkan N1 dan N2. Jika N1 lebih besar dari N2, fasenya 0. Jika N1 kurang dari N2, maka sama dengan pi. Begitu. Kemudian, itu untuk pantulan R1. Ya, untuk R1 aja hanya dari pantulan. Kalau fase untuk R2, nah, tinjau dulu yang pantulan R2. Hitung fase pantulan R2 di titik B. Nah, bagaimana caranya? Bandingkan saja N2 dan N3. Jika N2 lebih besar dari N3, maka fasenya sama dengan 0. Jika N2 kurang dari N3, maka fasenya pi. Begitu. Kemudian, yang ketiga, hitung beda lintasan R2. Biasanya, besarnya itu 2L. Misalkan ini, dia kan dari titik A ke titik B itu L. Kemudian kembali lagi ke sini, L. Jadi 2L. Setelah kalian tahu semua fase-fase tadi, hitung beda fase antara R1 dan R2. Karena kedua cahaya itu yang akan mengakibatkan interferensi. Jadi, delta V itu sama dengan V R2 dikurangi V R1. Nah, sekarang fase dari R2 itu seperti apa? Akibat panjang gelombang, akibat beda lintasan, kita akan dapatkan 2P per lambda dikali N2 dikali delta L. Itu akibat beda lintasan dan indeks bias. Delta L-nya itu 2L kalau misalkan kasus yang tadi. Kemudian ditambah dengan fase pantulan di B. Jadi antara 0 atau pi. Kemudian dikurangi untuk fase R1 itu hanya fase pantulan di A. Jadi antara 0 dan pi. Seperti itu. Kemudian jika kasusnya itu terang, maka delta V-nya harus sama dengan berapa? M dikali 2 pi. Jika gelap, maka delta V-nya harus sama dengan M plus minus setengah dikali 2 pi. Ya, itu adalah algoritma yang harus kalian ikuti kalau misalkan soalnya tentang lapisan tipis. Dengan cara ini kalian bisa mengerjakan semua jenis kasus interferensi. Gitu. Oke. Jika kita sudah mempelajari tentang interferensi film tipis, kemudian kita akan melanjutkan dengan intensitas interferensi. Untuk intensitas interferensi, kalian bisa baca rangkuman untuk kondisi yang lebih lengkapnya. Di sini saya akan menjelaskan inti-intinya saja, yaitu yang pertama, intensitas itu sebanding dengan E kuadrat. Maka E itu sama dengan I0 dikali E per E0
kuadrat. Oke. Nah, kemudian besar E itu kalian dapat hitung dengan fasor. Hitung dengan fasor. Contohnya kayak gimana? Misalkan antara cahaya 1 dan cahaya 2 itu mempunyai beda fase V. Nah, ini kan medan listriknya E0. Ini juga E0 karena kedua sumber yang sama. Maka resultannya ya yang ini. Ini adalah E. Nah, kalian nanti akan mengetahui bahwa sudut ini itu sebenarnya adalah setengah V, sudut ini juga setengah V. Ya, itu karena mereka akan membentuk segitiga sama kaki. Ya, itu kalian bisa ukur hitung sendiri. Maka besar E-nya sama dengan berapa? 2 E0 dikali cos setengah V. Gitu. Nah, kalau kita udah tahu E itu sama dengan 2 E0 cos setengah V, maka intensitas dari interferensi celah ganda itu atau interferensi pada umumnya sama dengan apa? I-nya itu sama dengan 4I0 cos kuadrat setengah V. Nah, ini adalah rumus yang kita dapatkan di buku. Nah, kalau kalian gambarkan sketsanya seperti apa, karena ini adalah persamaan cos kuadrat. Nah, jadi dia itu selalu di atas sumbu Y positif, sumbu X. Nah, oke, ini V-nya. Besar maksimumnya berapa? 4I0. Nah, ini dibuat titik-titik sebagai, ya biar sama aja nanti titik maksimumnya. Sekarang, berapa? Tadi kalau misalkan V yang bisa membuat pola gelap itu seperti apa? V itu pola terjadi, ya ketika pola gelap, ketika kelipatan ganjil dari pi. Oke, ketika kelipatan ganjil dari pi berarti berapa aja? Pi, kemudian 3pi, dan seterusnya. Kemudian, dia itu akan pola terang ketika kelipatan bulat dari 2pi. Jadi 0, 2pi, 4pi, dan seterusnya. Nah, 2pi, 3pi, 4pi. Ya, kalau kalian gambar, maka kurang lebih akan seperti ini. Oke, nah, dan seterusnya. Gitu. Ini seharusnya lebih rapi, tapi ya udahlah. Intinya, titik maksimumnya itu sama di 4I0. Kalau kalian lihat sebenarnya juga kalian bisa lihat dari sini gitu. Kalau V-nya sama dengan pi kan jadinya cos pi per 2 dikuadratin. Cos pi per 2 itu 0. Makanya dia itu minimum. Nah, ini adalah titik-titik di mana akan terjadi pola gelap. Pola terangnya itu terjadi ketika dia bernilai maksimum. Itu ketika cos-nya sama dengan cos kuadratnya sama dengan 1. Itu terjadi ketika sudutnya 0. Terus pi. Nah, cos pi itu berarti V-nya harus berapa? 2pi. 2pi dibagi 2, pi. Cos pi kan min 1, dikuadratin 1. Nah, begitu. Nah, untuk sebelah kirinya bagaimana? Ya, tinggal di copy aja. Gitu. Ini berarti pi, 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya. Begitu. Itu untuk kasus interferensi. Ya, permasalahan-permasalahan interferensi itu bisa bermacam-macam, bahkan bisa saja kasusnya seperti ini. Jadi ada dua celah, tapi di celah salah satu celah itu dikasih lapisan dengan panjang L dan indeks bias N. Wah, kalau kayak gini gimana cara ngerjainnya? Nah, kalau kayak gini, cahayanya itu, ini kan misalkan cahaya R1, ini cahaya R2. Kalau fase cahaya R2 kan kita udah tahu,
itu sama dengan 2pi per lambda dikali delta L-nya berapa tadi? D sin theta. Nah, kalau misalkan cahaya R1, itu fasenya berapa? Ya, tinggal 2pi per lambda dikali N dikali L. Ini karena ada indeks bias, dan karena dia melewati jarak L. Seperti itu. Terus, kita bisa hitung delta V-nya sama dengan berapa? Fase R2 dikurangi fase R1. Jika nanti dia membentuk pola terang, maka delta V harus sama dengan M dikali 2pi. Jika gelap, M plus minus setengah dikali 2pi. Begitu. Jadi, sekian untuk materi tentang interferensi. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang difraksi dan gabungan antara interferensi dan difraksi di video yang kedua. Oke, sekian. Terima kasih.